Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Edukasia Podcast, podcast khusus pendidikan dari Studio Skransa 80 bersama saya Laila Nurul Komaria. Dan jangan lupa untuk selalu ingat pesan ibu dengan menerapkan perilaku 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sahabat Edukasia yang berbahagia, hari ini topik kita sangat spesial karena berkaitan dengan guru, yaitu guru berkarya di tengah COVID-19, mengapa tidak? Dan untuk itu sudah hadir di studio 3 guru hebat yang siap membagikan pengalamannya kepada kita semuanya dan berbagi rahasia terbaiknya bagaimana kemudian mereka tetap bisa berprestasi dan berkarya di tengah pandemi. Penasaran kan? Ayo kita langsung saja temui narasumber satu persatu. Ya, yang pertama Bu Anastasia Wiwik. Selamat pagi Bu Wiwik. Selamat pagi Bu Lala. Selamat pagi sahabat Edukasia. Ya, Bu Wiwik ini beliau selain juga guru, juga sebagai penulis. Karyanya beliau sangat banyak sekali. Dan juga di tengah kesibukannya Bu Wiwik juga sering mengisi pelatihan-pelatihan menulis. Bu Wiwik nanti siap ya untuk berbagi pengalaman dan inspirasi pada sahabat Edukasia semuanya. Oke, tentu siap. Terima kasih. Kita langsung menuju ke narasumber kita yang kedua. Ada Bu Esti Noviani. Bu Esti Noviani. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Lala cantik. Terima kasih. Halo sahabat Edukasia. Ya, Bu Esti ini beliau guru, masih muda, energik dan juga sangat kreatif. Amin. Ya, Bu Esti nanti tolong ya dibagi pengalamannya bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik. Diceritakan semuanya kepada sahabat Edukasia semuanya di rumah. Siap. Terima kasih. Kita langsung menuju ke narasumber terakhir kita. Ada di sini sudah hadir Ibu Mulyani. Assalamualaikum Bu Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lala. Apa kabar Bu Mul kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Lala. Alhamdulillah. Selamat pagi juga sahabat Edukasia. Ya, Bu Mulyani ini sahabat Edukasia di rumah. Beliau ini seorang guru dengan kepribadian yang tenang tapi jangan terkecoh. Justru beliau ini telah mencetak siswa-siswi yang berprestasi di berbagai ajang lomba, kompetisi baik lokal, nasional maupun internasional. Nanti kita kulik lebih dalam. Siap ini Bu Mul? Alhamdulillah, mudah-mudahan siap Bu Lala. Terima kasih. Yuk. Ya, Bu Wiwik, saya kalau melihat langsung ke pertanyaan pertama nih Bu ya. Boleh. Saya kalau melihat biografi dan kurikulum fit yang Ibu sudah berikan kepada kami, ternyata sudah cukup lama juga menulis ya, dari 2015 betul? Iya, Betul Bu Lala. luar biasa. Tapi saya penasaran, di masa pandemi seperti ini, apakah Ibu masih tetap aktif menulis? Apa saja aktivitas yang sudah Ibu lakukan selama pandemi ini? Mungkin bisa dibagikan dengan sahabat Edukasi di rumah. Tentu saja Bu Lala, pada masa pandemi ini saya juga terus berkarya. Karena sebagai guru kita harus berkarya, berproduksi kreatif dan inovatif, terutama kepada anak didik kita. Ya, walaupun berat seperti ini, semua pembelajaran harus virtual, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak itu tetap yang utama. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, saya kemarin juga habis melatih webinar tentang bagaimana menulis puisi, menulis cerpen, kemudian menulis novel, dan juga kepada anak-anak didik saya juga saya selalu memberikan motivasi. Bagaimana mereka mencintai dunia literasi di masa pandemi ini terutama. Nah, kemudian saya juga memberikan beberapa tugas ya, misalnya kalian membuat sebuah puisi atau mungkin membuat karangan pendek atau cerpen ya. Nah, kalau novel kalau untuk anak SD tentu saja kurang ya, mungkin kurang bisa menguasai. Nah, seperti itu nanti kalian bisa membukukan sebagai sebuah kenang-kenangan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini kalian punya produk, kalian punya karya. Jadi menjadi sebuah kenangan tersendiri, mereka membuat sejarah tersendiri yang tak dapat dilupakan sepanjang mereka hidup begitu. Gitu Bu Lala. Luar biasa sekali, berarti Bu Anas tetap berkarya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Terima kasih. Nah Bu Anas, selanjutnya selama Ibu berkarya menulis, khususnya menulis novel seperti itu, apakah ada pengalaman yang paling berkesan selama Ibu menuliskan novel? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik. Pengalaman saya Bu Lala begini, ini menarik bagi saya dan
kadang-kadang saya jadi merasa malu begini loh. Karya novel saya kalau udah jadi nih, terus dibaca oleh teman-teman saya, lalu mereka bercanda begini, ini pasti pengalaman pribadi nih, ini pasti pengalaman pribadi. Padahal kan itu imajinasi ya. Itu pengalaman pribadi. Enggak. Atau mungkin masa lalu. Oh enggak, sama sekali, ini adalah fiksi ya. Kan cerita fiksi begitu, jadi bukan cerita pribadi diri sendiri ya. Tetapi memang ada kontak batin ya antara apa yang saya tulis dengan karya yang ada dalam tulisan saya, memang ada ya. Seperti hanya begini, Risa Saraswati itu seorang penulis novel Danur. Dia itu seorang indigo. Dia bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Nah, oleh karena itu karya-karya dia itu pasti karya yang seperti misteri, seperti horor dan lain-lain. Nah, ini saya juga mungkin saya kan sekarang sedang menulis yang berjudul Nyai Selendang Merah ya, karena memang menceritakan sosok wanita yang tangguh ya, yang kuat, kemudian dia punya cita-cita ingin melestarikan budaya leluhurnya. Nah, di dalam cerita Nyai Selendang Merah jilid 1 ya, karena ini ada rencana ada 2 jilid, itu menceritakan bagaimana dia itu meminta para kaulanya untuk selalu bergotong royong dalam acara bersih desa untuk mengusir pagebluk. Kemudian juga saya juga menyentuh sedikit tentang upacara cowongan ya. Ini merupakan ritual memanggil hujan dengan sarana memuja Dewi Sri, karena pada waktu itu manusia belum mengenal agama. Nah, seperti ada sentuhan-sentuhan seni ya. Karena cerita yang ada di novel saya itu menceritakan tentang kehidupan masa lalu. Jadi juga dalam begini Bu Lala, dalam pendidikan di dalam kurikulum 13 juga kita para guru juga ditekankan untuk meningkatkan nilai kearifan lokal, terutama budaya Banyumas sendiri. Sehingga memang saya punya sesuatu, saya bagaimana bisa mengenalkan sebuah budaya secara tersirat di dalam sebuah novel kepada para generasi muda, begitu Bu. Kebetulan Bu Lala, ini saya bawa bukunya. Wah. Ini masih ada beberapa yang tidak saya bawa. Ada sekitar 3 karya saya yang Ada 3 belum lagi? saya bawa. Iya. Luar biasa. Iya. Ini boleh Bu Lala, gratis buat Bu Lala. Waduh, sahabat edukasi jangan iri di rumah ya. Wah, saya jadi penasaran, pengen cepat baca ini Bu Anas. Iya, Pertanyaan terima terakhir kasih. nih Bu Semoga Anas. nanti senang ya. Amin, pasti saya senang lah. Bu Anas, pertanyaan terakhir nih. Iya. Ada nggak sih hal yang masih ingin Ibu capai selain tentunya akan terus menulis ya? Apa hal yang masih ingin Ibu capai ke depannya? Ya, saya punya impian Bu Lala. Saya punya sebuah impian seperti itu, andaikan buku saya atau novel saya yang Selendang Merah 1 ini menjadi itu ya, the best seller tahun 2021. Saya memimpikan ada seorang sutradara yang melirik karya saya. Loh, siapa tahu kan ya, orang mempunyai 1000 impian boleh ya. Betul. Itu Bisa kalau dijadikan seperti karya-karya Risa Saraswati, kemudian Habibur Rahman El Sirasi, Iya, betul, begitu. Iya, makasih. Mungkin mau daftar jadi saya itu nomor 1 daftarnya loh Bu Anas. Wah, kalau begitu terima kasih Bu Wiwik sudah membagikan banyak inspirasi pada kita. Terima kasih juga. Terima kasih dan jangan pernah kapok kalau diundang ke studio kami. Terima kasih. Sahabat edukasi semuanya, itu baru narasumber pertama. Kita langsung menuju ke narasumber kedua. Ada Bu Esti Noviani. Bu Esti, boleh tanya-tanya nih? Ya, silakan Bu Lala. Terima kasih. Bu Esti, diam-diam saya subscribernya Bu Esti loh. Oh iya? Iya. Jadi sahabat edukasi semuanya di rumah, Bu Esti ini beliau YouTuber. Jadi kalau sahabat semuanya punya akun YouTube, buka di situ ada linknya Esti Noviani. Banyak sekali video pembelajaran yang ada di situ. Betul ya Bu Esti ya? Betul sekali Bu Iya. Lala. Sekarang pertanyaan pertama Bu Esti, kenapa Bu Esti memilih media pembelajaran YouTube sebagai salah satu alternatif? Terima kasih nih pertanyaannya Bu Lala. Iya. Pada mulanya saya sebagai seorang guru yang sedang mengalami pembelajaran daring di tengah pandemi seperti ini, saya menginginkan suatu inovasi agar siswa saya dapat menerima pembelajaran namun tetap semangat. Nah, awalnya dengan video Bu Lala. Namun
terasa sepertinya ada yang lebih bermanfaat lagi apabila video tersebut bisa di-share untuk orang yang lebih banyak, seperti siswa-siswa yang lain di luar siswa dari sekolah saya tentunya, dan juga guru-guru yang lain selain dari sekolah saya. Itu akan lebih bermanfaat sekali. Nah, maka dari itu saya memilih YouTube sebagai sarana saya untuk menunjukkan dan menge-share media video pembelajaran yang saya buat. Agar memang lebih bermanfaat untuk banyak orang ya Bu Esti ya. Oh, luar biasa. Nah Bu Esti, saya tahu pasti membuat video pembelajaran seperti itu tidak murah dan tidak mudah tentunya. Nah, dalam hal seperti itu, membuat video pembelajaran, apa sih kendala-kendala atau tantangan yang Bu Esti hadapi ketika membuatnya? Wah, kalau kendala pastinya ada Bu Lala. Dari semua orang yang membuat video pasti mengalami kendala di mana dalam membuat video membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan ketelatenan. Apalagi waktu yang dibutuhkan untuk membuat video itu cukup lama untuk menghasilkan sebuah video yang bagus. Wah, berarti memang begitu ya, harus sabar, harus teliti dan telaten Bu Esti. Nah, ini barangkali sahabat edukasi di rumah ingin belajar bagaimana sih membuat sebuah video pembelajaran agar menarik, menariknya dapat, nilai-nilai atau ilmu pengetahuannya juga mereka bisa serap. Boleh dibagikan Bu Esti? Kalau tips dari saya nih Bu Lala, dalam membuat sebuah video itu kita harus menentukan yang pertama siapa audien kita. Tentunya audien untuk orang dewasa dan anak-anak berbeda. Lalu yang kedua, kontennya. Maksudnya di sini adalah apa yang akan kita sampaikan harus sesuai. Saya di sini kan menyampaikan sebuah materi pembelajaran Bu Lala. Jadi materi yang saya sampaikan dengan video yang dibuat harus berusaha agar anak-anak dapat menerimanya. Sebagai contoh nih Bu Lala, saya akan mengajar di kelas 5. Di situ ada penerapan nilai-nilai sila dari Pancasila. Nah, di situ saya menerapkan dari Pancasila pertama kan ada nilai religi dari setiap agama yang ada di Indonesia. Nah, lalu yang ketiga adalah harus selalu update Bu Lala. Jangan malu untuk bertanya baik dengan sesama guru ataupun bahkan saya juga sering kok Bu Lala nonton link YouTube yang lain untuk membuat video yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih sekali Bu Esti sudah mau berbagi. Semoga sahabat edukasi semuanya di rumah setelah ini akan lebih bersemangat lagi untuk berkarya dan berinovasi. Amin. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju ke narasumber kita yang ketiga. Rasanya sudah tidak sabar ingin bertanya dengan Ibu Mulyani. Ya, Bu Lala silahkan, siap loh untuk membantu menjawab pertanyaannya. Iya, Bu Mulyani, saya ini ingin bertanya dan terus terang saja penasaran Bu. Di tengah pandemi seperti ini saya lihat Bu Mul siswa-siswinya tetap bisa berprestasi. Bagaimana bisa? Sementara yang lain kita lihat banyak kendala yang dialami guru-guru, tetapi Ibu tetap bisa berkarya lewat mencetak siswa-siswi berprestasi. Boleh dibagikan ceritanya Bu Mul? Wah, Bu Lala, kalau Bu Lala mengatakan bahwa saya hebat, itu sama sekali tidak benar. Saya ya biasa, Mulyani ya seperti ini. Saya ini hanya seorang guru biasa yang tidak akan mungkin berhasil apabila tidak ada teman-teman yang mendukung. Nah, kebetulan di tempat kerja saya semua teman-teman guru itu hebat-hebat semuanya. Yaitu tadi ada yang Bu Anastasia Bibik, memang yang sudah biasa menulis. Itu yang biasa membangkitkan motivasi bagi anak-anak. Seperti pula Bu Esti Novian tadi, ya, yang membuat video pembelajaran, media pembelajaran yang sangat kreatif, sehingga itu juga membangkitkan minat anak untuk selalu berinovasi. Nah, Bu Lala, ini yang ditanyakan Bu Lala bahwa anak-anak itu selalu berprestasi. Ini memang benar Bu Lala. Di masa pandemi ini yang dimana orang memang kita merasakan semua serba kesusahan, tetapi di balik bencana ini atau di balik musibah ini itu terkandung sebuah hikmah. Hikmahnya apa Bu Lala? Nah, ini memberikan anak-anak kita lebih leluasa, di mana ada beberapa waktu
yang mereka lakukan, waktu luang ini mereka lakukan untuk mengasah kemampuannya. Contohnya anak saya ini, yang baru-baru ini menjadi juara internasional. Nah ini mereka setelah melakukan pembelajaran daring, ia terus berlatih taekwondo. Nah sehingga Bu Lala di masa pandemi ini baru saja kemarin di bulan Oktober, Bianca murid saya dapat meraih kejuaraan taekwondo di tingkat internasional. Wah, Jadi luar biasa. alhamdulillah masa pandemi ini masih tetap berkarya, bahkan masih tetap memperoleh prestasi, karena prestasi-prestasi ini yang dihasilkan itu melalui virtual, otomatis masih tetap menjalankan apa yang dinamakan tetap jaga jarak dan sebagainya selalu ditepati. Wah, luar biasa. Di cabang taekwondo di tingkat internasional. Apakah ada prestasi yang lain mungkin Bu Mulyani? Alhamdulillah Bu Lala, itu tadi yang sebagian kecil. Nah yang mengejutkan pula, yang Bu Lala dan teman-teman saksikan bahwa di tahun ini walaupun masa pandemi seperti ini, kemarin kan kita sudah melaksanakan perlombaan, diantaranya ada FLS 2N, ada MAPSI, ada Pramuka, itu yang formalnya Bu Lala. Dan yang non formalnya itu ada lomba bercerita Merdeka COVID-19 yang dilaksanakan di RRI. Lalu ada pula tari geduk yang dilaksanakan di Solo. Nah anak-anak kita sudah memperoleh kejuaraan di bidang itu. Bahkan yang paling menggembirakan lagi ini Bu Lala, anak-anak kita memperoleh kejuaraan di RRI itu, yaitu lomba bercerita Merdeka COVID, di mana kita mengirimkan 4 siswa nih Bu Lala. 4 siswa? Iya, tetapi alhamdulillah keempat siswanya ini dapat berhasil meraih juara. Wah, Yaitu luar biasa. iya, alhamdulillahirabbil alamin itu. Iya, perlu ketahui ya kemarin ya Bu Lala ya, bahwa Kansa ini juara satunya. Lalu ada yang juara kedua, 3 dan harapan 1. Jadi keempat kejuaraan ini bisa kita sabet oleh anak-anak kita. Nah itu jadi pandemi seperti ini bukan kendala bagi kita, karena kita selalu memupuknya itu Bu Lala. Wah, luar biasa Bu Mul. Terima kasih sekali Bu Mul. Tapi saya minta satu pertanyaan lagi, boleh ya Bu? Iya silakan Bu Lala. Ya. Tadi Ibu sudah menceritakan betapa banyak prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswa Ibu ya. Nah, kan kita semua paham, sejatinya prestasi yang dicapai siswa itu adalah prestasi guru, itu karya guru, itu prestasi terbesar seorang guru. Nah, saya ingin Bu Mul membagikan tips atau cara-cara bagaimana supaya bisa seperti Ibu. Artinya sebagai guru bisa tetap berkarya di masa pandemi yang dengan penuh keterbatasan seperti ini, tetap bisa berkarya, tetap membuat siswa-siswa berprestasi. Itu kira-kira bagaimana Ibu? Bisa dibagikan kepada sahabat edukasi di rumah? Begini Bu Lala, sebetulnya tidak ada tips khusus. Yang saya lakukan ini memang kita atau saya sendiri itu bekerja dengan hati. Kalau kita melaksanakan segala sesuatu dengan hati, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang indah. Nah, tips itu yang satu-satunya yang menjadi andalan saya. Tapi didorong pula oleh yang kedua, yaitu selalu berinovasi. Berinovasi ya? Iya, selalu berinovasi dan memupuk motivasinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus tetap menjalin komunikasi. Nah ini paling penting Bu Lala. Paling mendasar ya Bu? Iya betul, komunikasi dengan wali murid, berkomunikasi dengan anak-anak, dan yang keempat juga kita harus selalu memantau di mana sih ada perlombaan. Nah ketika ini pengalaman Bu Lala, waktu kita sedang pertama kali masa pandemi kemarin, itu ada lomba Merdeka COVID-19 ini yang dilaksanakan di RRI Purwokerto. Lalu kita guru kelas 5 ini menyikapinya dengan memberikan selebaran itu melalui WA group yang telah ada di
sekolah kita itu. Nah, kita memberikan pengumuman itu tidak cuma memberikan Bu Lala, tapi sebagai seorang guru juga melatihnya. Nah, itu minta bantuan dengan wali murid juga. Jadi komunikasi itu sangat-sangat penting. Dengan seperti itu kita melatih, lalu di rumah pun dilatih oleh orang tua, maka alhamdulillah kita sudah dari tadi yang sudah saya ceritakan Bu Lala mengirimkan 4, alhamdulillah menyabet kejuaraan 1, 2, 3 dan harapan. Wah, luar biasa. Begitu Bu Lala yang dapat saya sampaikan. Jadi tipsnya sederhana, bekerjalah dari hati. Yang kedua adalah selalu berinovasi, ketiga adalah menjalin komunikasi, dan keempat selalu memantau bila ada peluang untuk mengikuti perlombaan. Begitu Bu Lala. Terima kasih sekali Bu Mur, Iya, sangat sama-sama. bermanfaat untuk saya pribadi dan juga sahabat edukasi semuanya di rumah Iya, pastinya. Sama-sama Bu Lala. Ya, baik, terima kasih Bu Mur, terima kasih Bu Esti, Sama-sama, dan Bu juga Lala. Bu Wiwi. Terima kasih karena sudah berbagi dengan sahabat edukasi semuanya di rumah, berbagi pengalaman dan inspirasi terbaiknya. Baik, sahabat edukasi semuanya dimanapun Anda berada, kita semua sepakat bahwasanya it's not about social distancing but physical distancing, so stay calm and stay productive. Bahwa ini bukan tentang menjaga jarak secara sosial, hanya jarak secara fisik. Artinya kita sebagai guru tentunya tetap harus produktif dan terus berkarya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan yang terpenting adalah harus menanamkan nilai-nilai religius, gotong royong, dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Bersama kita bisa. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Hidup guru, Hidup, hidup PGRI, hidup, solidaritas. yes! Bersama kita bisa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.